Saya Sofia dengan NIM 2421102410. Video kali ini membahas edukasi mengenai motherless. Nah, apa sih itu motherless? Jadi, motherless secara harfiah berarti tanpa ibu. Dalam konteks psikologi dan sosial, motherless sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ibu, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, ada beberapa penyebab mengapa seorang anak dapat mengalami motherless. Yang pertama itu ada kematian ibu. Kasus paling jelas di mana anak kehilangan figur ibu secara permanen. Nah, yang kedua itu ada penelantaran atau pengabaian. Ibu masih hidup tapi tidak hadir secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, perceraian atau perpisahan. Ibu tidak memiliki hak asuh atau akses emosional ke anak dibatasi. Nah, yang keempat itu ada migrasi kerja. Ibu bekerja di luar negeri atau kota dan tidak terlibat aktif dalam pengasuhan. Dan yang terakhir itu adalah ibu mengalami gangguan mental atau kecanduan narkoba. Secara teknis ada, tapi tidak mampu menjalankan peran keibuan. Apa sih dampak psikologis bagi anak yang mengalami motherless? Yang pertama itu ada kehilangan rasa aman. Yang kedua ada kecemasan dan depresi. Yang ketiga itu masalah identitas. Peran masyarakat dan lingkungan bagi anak motherless. Masyarakat dan lingkungan bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai lingkaran terdekat yang bisa menentukan bagaimana anak motherless mengatasi luka emosional dan membangun masa depan yang kuat. Dukungan yang kecil dari masyarakat atau lingkungan, namun konsisten, bisa sangat berdampak bagi anak yang mengalami motherless. Seperti memberi perhatian. Perhatian bisa berarti sesederhana mendengarkan cerita anak, menyapa mereka dengan hangat, atau menunjukkan bahwa kamu peduli dengan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Mengapa penting? Perhatian kecil memberi sinyal kepada anak bahwa mereka dilihat dan dianggap penting. Ini membentuk rasa aman dan kepercayaan diri dalam diri mereka. Yang kedua itu ada mendorong anak untuk terus belajar. Dorongan bisa berupa pujian, motivasi saat mereka kesulitan, atau hanya duduk menemani saat mereka belajar. Mengapa itu penting? Anak yang merasa didukung akan lebih percaya diri menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. Ini menemukan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha. Peran figur pengganti untuk anak yang mengalami motherless. Figur ini bisa berupa yang pertama itu ada ayah yang terlibat, memberi rasa aman dan teladan yang positif. Yang kedua itu ada nenek, tante atau pengasuh, sumber kasih dan stabilitas saat orang tua tak selalu ada. Dan yang ketiga itu ada guru dan konselor, menjadi tempat aman dan penyemangat di sekolah. Pandangan Alkitab mengenai anak yang mengalami motherless. Dalam pandangan Alkitab, anak-anak yang kehilangan orang tua, termasuk ibu, sangat dikasihi dan diperhatikan oleh Tuhan. Banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan peduli secara khusus kepada mereka dan memerintahkan umat-Nya untuk melindungi serta mendukung mereka dengan kasih dan keadilan. Ayat yang pertama yaitu pada Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda adalah Allah di tempatnya yang kudus. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri mengambil peran sebagai pelindung dan penyayang bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, termasuk ibu. Kedua yaitu Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Anak-anak motherless termasuk dalam kelompok yang perlu dibela dan dilindungi oleh umat Tuhan. Alkitab menekankan pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap mereka. Dan ayat yang ketiga yaitu Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini memberikan penghiburan bahwa meskipun seorang anak kehilangan orang tuanya, termasuk ibu, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Ia tetap hadir sebagai pribadi yang menerima dan mengasihi. Kesimpulannya yaitu anak yang tumbuh tanpa ibu atau motherless menghadapi berbagai tantangan emosional dan sosial, seperti rasa kehilangan, kesepian, dan kesulitan dalam perkembangan diri. Namun,
Dengan kehadiran figur pengganti yang penuh kasih, dukungan lingkungan, serta akses pada bimbingan dan pendidikan yang tepat, anak motherless tetap dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat, sehat, dan berdaya. Peran keluarga, masyarakat, dan sekolah sangatlah penting dalam membangun masa depan mereka. Sekian dan terima kasih.